Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Guys, sebelum menginjak ke materi, kita akan mengulas sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu tentang dirinya Daulah Abbasiyah. Yang menjadi tonggak berdirinya dinasti Abbasiyah yaitu runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Sebab sistem internal mereka dan kinerja mereka dari para penguasa mereka yang begitu rapuh sehingga dapat dikuasai oleh Bani Abbasiyah ini. Nama dinasti Abbasiyah ini diambil dari nama salah satu seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Itu Al-Abbas ibnu Abdullah Al-Muttalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Nah, berdirinya awal mulanya itu bahwa ayah Abdullah As-Saffah yang bernama Muhammad bin Ali ini beliau itu main politik atau dia itu mengkampanyekan menggunakan embel-embel Bani Hashim bahwa mereka lah yang berhak untuk memimpin umat Islam selanjutnya. Oke, lambat laun maka runtuhlah dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin tadi oleh Abdullah As-Saffah. Di saat perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah Islam itu sudah sangat luas dari segi geografisnya, membentang dari barat sampai timur, dari wilayah Mesir sampai ke Persia, itu di perbatasan daerah Cina. Selama luasnya Islam itu, maka tidak terhindar adanya interaksi intensif yang terjadi antara daerah satu ke daerah yang lain. Maka terjadilah ada akulturasi dan juga asimilasi budaya dan peradaban kala itu. Selama kekuasaan mereka, yaitu Bani Abbasiyah, peradaban Islam itu sangat berkembang sekali. Jika pada Bani Umayyah itu lebih fokus ke perluasan wilayah atau ekspansi, Bani Abbasiyah ini mulai berkembang peradaban Islam. Dinasti Umayyah dulu lebih mementingkan orang Arab saja, akan tetapi dari dinasti Abbasiyah ini lebih bersifat internasional. Maka terciptalah asimilasi cara pemikiran peradaban dari Persia, dari Romawi, dari Mesir, dan sebagainya. Apa saja yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah ini di peradaban Islam? Saya ada 5 poin yang bisa menjelaskan perkembangan peradaban Islam kala itu. Yang pertama ada pada masa umat Islam kala itu telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan Indonesia saat itu. Para khalifah itu kan, Khalifah Abbasiyah, dia mencoba berpikir untuk memberikan kebebasan untuk mengeksplor keilmuan-keilmuan para ilmuwan dan cendekiawan Islam kala itu. Yang kedua, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu yang kala itu ada di dinasti Abbasiyah. Itu berbagai bangsa di dunia
itu saling berlomba-lomba, saling melengkapi, dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan. Ini untuk perkembangan peradaban Islam masa itu. Yang ketiga, akibat dari semakin diberikannya kesempatan, maka muncullah karya-karya ilmuwan Muslim. Yang ketika itu ada kegiatan penerjemahan dari bahasa asing yang mendominasi, yaitu bahasa Yunani. Memang peradabannya sudah maju, maka umat Islam pada masa Bani Abbasiyah itu punya inisiatif untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, ini yang istimewa juga, yaitu Bani Abbasiyah ketika memimpin itu tidak hanya mengambil dari golongan Arab, tetapi juga dari kaum Mawali atau kaum umat Islam non-Arab. Maka lahirlah tadi ada cendekiawan Muslim. Itu banyak nanti diterangkan, ada Al-Kindi, kemudian ada tasawufnya, ada Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Yang kelima, yang terakhir adalah para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah itu mampu menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Itu ada dunia barat, ada dunia Arab sendiri, dan juga ada dunia timur. Bani Abbasiyah itu menggunakan tempat-tempat sebagai upaya mereka untuk memperdalam keilmuan, baik dari ilmu agama ataupun ilmu sains. Mereka mendirikan setidaknya ada 4. Saya cantumkan, ini ada masjid. Nah, masjid ini digunakan tidak hanya untuk ibadah, fasilitas ibadah, tapi dimanfaatkan untuk belajar. Ada tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diajarkan di masjid ini. Yang kedua ada Masjid Madoroh, yaitu tempat berkumpulnya para cendekiawan Muslim, itu para ulama, para sarjana, para ahli fikir, untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang ketiga ada Darul Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun. Darul Hikmah ini merupakan perpustakaan terbesar pada masa dinasti Abbasiyah, yang selain digunakan untuk menyimpan berbagai karya-karya umat Islam kala itu, juga dibagi untuk dibuat tempat untuk belajar, untuk berdiskusi, baik dari dasar, menengah, ataupun sampai tingkat yang paling tinggi. Kemudian ada yang keempat, madrasah. Ini pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri. Itu ada Nizamul Muluk. Madrasah ini tersebar di berbagai daerah, yaitu antaranya ada kota Baghdad, Basrah, dan lain sebagainya. Madrasah-madrasah inilah yang nantinya berkembang hingga sampai saat ini, dan sangatlah berjasa untuk peradaban Islam dan dunia di masa dewasa ini. Tadi kegiatan menerjemah ini pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal Al-Mansur. Nah, beliau itu yang mencetuskan adanya gerakan penerjemahan buku asing ke dalam bahasa Arab. Yang tadi ini ada pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah ini terus saja meningkat untuk menguasai berbagai bidang keilmuan, dari bidang sains dan juga keagamaan.
itu juga untuk kepentingan peradaban Islam. Kemudian ada bidang sosial dan budaya. Kemajuan bidang sosial dan budaya ini tak lain adalah hasil dari proses terjadinya akulturasi dan asimilasi masyarakat. Yang terdampak atau hasil dari akulturasi dan asimilasi ini itu adanya kayak seni arsitektur, terus ada seni sastra, ada seni musik, dan lain sebagainya. Salah satu yang terkenal adalah pembangunan istana Khosrow Dahabi dan Khosrow Khuldi. Dan juga ada sastrawan atau budayawan terkenal yang lahir, itu siapa? Abu Nuwas atau Abu Nawas, yang karyanya bisa dinikmati sampai dewasa ini tentunya. Kemudian ada bidang politik atau militer. Bidang politik dan militer ini yang begitu condong adalah berdirinya Departemen Pertahanan dan Keamanan atau di sini disebut Diwanul Jundi. Ini didasari atau dilatar belakangi karena seringnya terjadi pemberontakan yang terjadi sebelumnya, yaitu di masa Umayyah ataupun pada masa Khalifah Rasyidin. Itu banyak dari sekian Khalifah Rasyidin itu di inisiatif itu berdirinya Diwanul Jundi ini. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam. Sedikitnya ada 3 yang paling condong, yaitu ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang memiliki gerakan menerjemahkan manuskrip Yunani ke dalam bahasa Arab tadi. Yang kedua ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu yang memprakarsai atau yang memulai itu nanti muncul ada Darul Hikmah dan nanti ada Majelis Muhadharah. Yang ketiga yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun yang berhasil mendirikan dari pemikiran Harun Ar-Rasyid, yaitu ada Majelis Muhadharah dan juga ada Darul Hikmah yang begitu terkenal kala itu. Itu saja yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa support my channel di Sevilla.